Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan berkas perkara Ferdy Sambo dan tersangka lainnya P21 atau lengkap. Barang bukti dan tersangka akan diserahkan ke Kejaksaan dan Ferdy Sambo segera disidang. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya berkas perkara Ferdy Sambo dan koleganya sempat dikembalikan ke penyidik oleh Kejaksaan Agung untuk diperbaiki. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua ada total 5 tersangka. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan 7 tersangka, salah satunya Ferdy Sambo. Ferdy Sambo telah menjadi tersangka dalam 2 kasus, yaitu pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan tersangka penghalangan penyidikan. Tahapan hukum selanjutnya setelah berkas perkara dinyatakan lengkap adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, lalu berlanjut ke persidangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan formil dan material dari berkas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP pasal 138, 139, pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. 2 berkas kasus yang menyeret Ferdy Sambo telah dinyatakan lengkap dan segera disidang. Jaksa akan menggabungkan 2 tindak pidana agar lebih efektif. Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Martin Lukas serta pakar hukum pidana Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto. Nanti kita juga akan mengikuti keterangan dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo yang kini diperkuat oleh mantan juru bicara KPK Febri Diansah. Saya langsung sapa, selamat sore Pak Martin dan Pak Aan. Selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak. Selamat sore. Baik, saya pertama ingin ke Pak Martin terlebih dahulu. Pak Martin, Kejaksaan Agung sudah melakukan konvers. Katanya berkas ini nanti akan digabung. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, terima kasih. Inilah hal yang sudah kita tunggu-tunggu ya selama hampir 2 bulan. Bahwa kita ucapkan terima kasih kepada polisian dan juga kejaksaan dan juga puji Tuhan akhirnya berkas ini lengkap. Dan tinggal dibuatkan rumusan dakwaan, surat dakwaan, lalu dilimpahkan ke pengadilan agar adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, tanggapan saya mengenai penggabungan berkas ataupun penggabungan dalam satu dakwaan terhadap salah satu tersangka, saya kira ya, dalam hal ini FS ya, atau Ferdy Sambo. Ini hal yang baik. Kenapa saya bilang baik? Untuk menguatkan 340 ya, primernya, dalam hal ini adalah pembunuhan berencana, ada rentetan ataupun serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh FS dan The Gang ini, ya, yang mana perbuatannya itu telah mempersulit dan mencoba untuk menghilangkan bukti-bukti dan juga mengkaburkan hukum pidana. Dalam hal ini adalah dengan yang bersangkutan merekayasa seakan-akan terjadi tembak-menembak dan dilakukan oleh ajudannya, lalu terjadinya dugaan ataupun tuduhan kekerasan seksual ya terhadap istrinya yang sudah dipatahkan melalui SP3. Menurut hemat saya ini kalau memang digabungkan ya sesuai dengan pasal 64 ya kalau nggak salah itu ya perbuatan berlanjut, ini akan menjadi satu pertimbangan hakim nanti untuk memberatkan yang bersangkutan manakala dua-duanya terbukti dan harus terbukti. Kenapa? Karena memang sudah ada peristiwa dan tindakannya ya. Oleh karena itu saya baru bisa berkomentar lebih nanti manakala ringkasan ataupun rangkuman dari surat dakwaan sudah bisa saya baca, manakala surat dakwaan ataupun
tersangka dan juga barang bukti sudah dilimpahkan kepada pengadilan. Yang Baik. dalam hemat saya, menurut saya, lokasi ataupun kewenangan relatifnya yang akan mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, Ya. baik. Dalam tanda petik, apabila dalam hal ini Mahkamah Agung tidak memiliki penilaian yang lain gitu. Contoh kan kalau misalkan kita lihat ada beberapa kasus yang memang lokus dan tempus deliktinya itu adalah di salah satu pengadilan, tapi karena ada penilaian tertentu dari Mahkamah Agung ya menggunakan SEMA itu, kalau nggak salah SEMA nomor berapa, itu bisa dialihkan ke pengadilan negeri yang lain gitu ya. Seperti contoh kasus kerumunan Baik. Petamburan ya, diadili di Jakarta Timur. Saya tidak tahu apakah akan digunakan diskresi dari Mahkamah Agung dalam hal ini. Terima kasih. Baik, Pak An, kalau Anda sendiri, analisa Anda akan seperti apa jalannya persidangan dengan dua perkara yang menjerat Ferdi Sambo akhirnya diputuskan untuk digabungkan menjadi satu di persidangan? Ya, sama dengan yang disampaikan oleh penasihat hukum, bahwasanya ini satu hal yang pertama sangat positif. Pak Martin tadi mengatakan demikian. Positifnya di mana? Pertama adalah ini sudah masuk ke pengadilan, sehingga tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang kemudian mengindikasikan bahwa perkara ini diperlambat dan sebagainya. Itu pertama sudah hilang sana. Yang kedua adalah dengan penggabungan ini menunjukkan bahwa keseriusan penggunaan pasal. Saya melihat ada beberapa pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, dalam hal ini kan FS sebagai tersangkanya. Ini menjadi salah satu alasan memang yang bisa untuk menjadikan nanti penuntut, dalam hal ini adalah penuntut umum, memperberat dakwaan yang berkaitan dalam penggabungan perkara. Jadi saya melihat ini cukup baik untuk mempercepat dan nanti memperjelas bahwasanya tidak ada yang ditutup-tutupi, dan nanti di pengadilan tentunya akan bisa dibuka selebar-lebarnya. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Martin. Pak Martin, Kejaksaan juga sudah menyiapkan banyak sekali jaksa untuk menangani kasus ini. Menurut Anda, apakah jumlah jaksa yang disiapkan untuk menangani perkara ini akan signifikan membantu kelancaran jalannya proses hukum ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi gini, kita perlu ingat bahwa berkas perkara ini ya, kami duga ya akan di-split menjadi 5. Manakala ada 30 jaksa, tadi berarti kan kalau 30 dibagi 5 kan berarti 6 ya? Ya. Masing-masing 6 itu ya. Nah, kalau ada 6 saya pikir itu ideal lah ya. Biasanya juga kita kalau sidang-sidang itu lawannya 2 jaksa atau 3 jaksa. Tapi manakala dalam hal ini ya, ini kan kasus yang bisa dibilang rumit ya. Dan kita tidak tahu nanti apakah penasihat hukum dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini, apakah memang hanya Febri Diansyah dan juga rekan Rasmala Aritonang. Ya, karena mentalitas jaksa penuntut umum ketika berhadapan dengan penasihat hukum itu menentukan juga manakala lawannya ini, PH-nya ini nanti, seperti contoh ya, saya pernah melihat itu pada saat kasus Kopi Sianida ya, di mana jaksa penuntut umum itu berhadapan dengan ketua organisasi advokat. Tentunya semakin banyak, saya pikir kalau secara kualitas ya tidak terlalu signifikan, tapi secara mentalitas itu penting. Dan kalau dibagi 5, ya saya pikir nggak terlalu wow sekali gitu ya. Baik, Pak An, Anda setuju bahwa kemudian profil dari kuasa hukum yang ditunjuk tersangka ini juga berpengaruh terhadap mentalitas dari JPU di pengadilan? Ya, seharusnya tidak, karena semuanya kan berdiri pada profesionalitas masing-masing ya, dan semuanya punya background masing-masing. Jadi dalam konteks ini yang penting kan pembuktian, ini kan perkara material yang paling banyak. Dalam suatu tindak pidana material yang seperti ini, maka kualitas pembuktian menjadi penting. Nah, perkara kemudian background seseorang karena profesionalitasnya pernah berpengalaman, misalnya dulu seperti kasus Sianida itu sebagai ketua organisasi dan sebagainya, itu kan hanya persoalan ketika menggali fakta, bukti-bukti, itu kan pertanyaan-pertanyaan menjadi tajam karena pengalamannya. Jadi sebenarnya sih bukan karena jabatannya atau karena suatu pretensi seseorang, tapi kualitas dalam penggalian nanti fakta-fakta di pengadilan itu yang tajam, kemudian bisa menghadirkan alat bukti, merangkai suatu peristiwa hukum dengan baik, itulah saya kira kualitasnya, tidak tergantung pada subjeknya sebenarnya. Baik, Pak An, tapi kalau melihat jalannya kasus ini, rekonstruksinya, kemudian CCTV yang sempat hilang, kemudian katanya ditemukan, menurut Anda apakah JPU nantinya mampu untuk membuktikan kedua kasus yang menjerat Ferdi Sambo, baik pembunuhan berencananya maupun juga obstruction of justice-nya?
Ya, Kejaksaan Agung kan sudah menyampaikan pernyataan bahwasanya katanya sudah sangat berpengalaman dalam penanganan obstruction of justice ini dan akan menggunakan pasal 3233 48 dari Undang-Undang ITE karena memang ini kebanyakan kan perusakan terhadap CCTV yang sifatnya memang elektronik dan ini memang bukti-bukti alat bukti yang penting dalam kasus ini. Dan kita percayakan pada itu dan nanti di dalam pengadilan tentunya akan dibuka benar sehingga nanti PH masing-masing ya apapun backgroundnya tadi ini bisa menganalisis benar untuk ITE-nya sehingga pengetahuan dan pengalaman soal ITE mana yang kategori rusak kemudian sistem informasi teknologi itu memang harus dikuasai oleh masing-masing pihak khususnya ya sebagai penuntut umum dalam hal ini. Oke, terkait dengan barang bukti yang saat ini masih hilang atau yang tidak lengkap, apakah nantinya di pengadilan juga akan berpengaruh dalam jalannya persidangan? Pendapat Anda, Pak Martin? Pak Martin? Ya, tentu kalau dibilang berpengaruh pasti berpengaruh ya, karena dalam persidangan kan apa sih yang diuji? Pembuktian ya. Nah, cuman memang bagaimana solusinya ya tentu sudah dipikirkan oleh penyidik dan juga kejaksaan sebagai penegak hukum yang menangani langsung ya dalam perkara ini. Ya kalau berkasnya sudah dinyatakan lengkap, harusnya tidak ada alasan untuk pembuktian itu tidak atau kurang ataupun yang kita permasalahan saat ini. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Martin, saya juga ingin tanyakan apakah sampai hari ini keluarga dari Brigadir Joshua juga masih mengikuti perkembangan kasus yang menjerat Ferdy Sambo dan anak buahnya? Ya, masih. Kemarin kami hari Minggu ya dalam rangka untuk melengkapi dan memperbanyak administrasi penyidikan atau Mindik, kami datang ke Jambi ya menemui keluarga, mendampingi keluarga dan juga mendampingi penyidik untuk melengkapi berkas-berkas dan administrasi penyidikan ya. Selain kami mendampingi dan juga mengawasi prosesnya, kami juga berbicara mengenai kasus ini. Mereka masih optimis, ya walaupun memang sempat ada kurang semangat dari suami dari Ibu Rosti Simanjuntak. Dan rencana nanti besok ya kalau nggak berhalangan, keluarga akan hadir ke Jakarta ya untuk bertemu kami dan juga membahas mengenai hal-hal terkait terhadap persiapan untuk sebagai saksi di persidangan dalam 5 berkas perkara yang akan disidangkan ya dalam waktu dekat. Baik, kita akan tunggu bersama dimulainya persidangan ini. Terima kasih Pak Martin dan Pak Aan sudah berdiskusi bersama kami di AINI Sore. Sehat selalu.